Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobia. Dan sekarang di belakang gue udah ada Honda Supra X125 yang R. Dan motor ini keluaran tahun 2006 sampai sekitar 2010-an gitu ya. Ini adalah generasi lanjutan dari Honda Karisma dan juga Honda Kirana. Dan juga Supra X yang masih kayak kotak gitu deh, kayak Batman. Apa ini yang Batman ya? Ini yang Batman kali ya. Jadi langsung aja kita bahas motor ini dari desainnya ya. Nah sebelumnya, kalau kalian pernah lihat motor ini udah pernah kita review di channel ini dan videonya udah kita hapus karena kualitasnya kurang bagus dan juga informasinya gitu lah. Jadi langsung aja kita lihat dari desain awalnya nih ya. Nah dilihat dari desain depannya, Supra X125R yang tipe ini udah berubah daripada Supra yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu masih pakai headlamp cuman satu buah, dan yang ini udah pakai double kayak gini nih. Desain yang ini tuh masih dilanjutin sampai Supra yang terbaru. Jadi dia tetap mempertahankan desain dua headlampnya kayak gini. Kita turun ke bawah, di sini udah berbeda juga dari Supra yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu cuman ada lampu sen dan bentuknya tuh kayak agak oval tapi segitiga gitu, kayak jelek banget, udah gitu nonjol lagi. Sekarang udah pakai lampu DRL, tapi ini masih bohlam. DRL itu LED. Ini masih lampu senja yang bohlam, full bohlam semuanya, dan digabung sama lampu sen. Dan kita lihat dari sini, desainnya itu bener-bener nyatu sama body, jadi lebih minimalis, nggak kayak yang sebelumnya ada tonjolan gitu. Dan kita lihat di sini spakbornya juga udah berubah, dia lebih lancip, terus garis-garis tegasnya tuh lebih kelihatan. Dan di sini peleknya udah pakai cast wheel. Jadi ini Supra X itu ada yang jari-jari itu 125D, kalau yang 125R kayak gini tuh udah pakai cast wheel depan belakang. Dan ini remnya udah pakai kaliper tapi masih 2 piston. Ini cakram, depan belakang udah cakram, dan ukuran bannya ini standar ya, kayak bebek-bebek pada zamannya, 70-90 ring 17. Kalau kita lihat ya, mesin ini tuh mesinnya tuh 125 cc, 9 horsepower dengan torsinya sekitar 11 atau 10-an Newton meter kalau nggak salah. Dan mesinnya ini masih pakai 2 klep. Pada zamannya itu keluar Old Jupiter MX yang udah pakai 135 cc, jadi itu saingannya si Supra 125 dari Honda ini. Jadi pada zamannya lebih laku sih motor ini kayaknya ya. Apa motor MX banget ya, penjualannya yang mana sih? Jadi kalau dilihat ya, dari full desainnya, motor ini udah berubah banget daripada Supra yang sebelumnya dan juga berubah dari Karisma. Walaupun mesinnya masih sama, mirip-mirip sama Honda Karisma dan Honda Kirana dan juga Supra X yang sebelum facelift ini. Walaupun udah berubah, ini motor masih mengadopsi sistem karburator konvensional. Jadi motor ini belum injeksi dan lampu-lampunya masih dipenuhi dengan lampu bohlam, dan juga motor ini belum pakai arus DC. Langsung aja kita lihat ke belakang bagian headlampnya. Di sini ada speedometernya nih. Masuk ke bagian balik dari headlamp Supra X125 ini, di sini ada lampu saklar dari high beam low beamnya. Di bawahnya ada lampu sen dan bawahnya lagi klakson. Dan di sini masih punya tuas shock. Jadi kalau kalian manasin motor pagi-pagi, motornya berebet, tarik aja, set, nanti langsam sendiri. Jadi ini masih pakai sistem karburator. Dan kalau Honda itu sennya di atas, tengah sini, klaksonnya di bawah. Beda sama Yamaha, tapi nggak semua Yamaha sih. Dan masuk ke bagian speedometernya, di sini udah pakai speedometer digital ya. Kita nyalain nih, ya udah bisa gerak sendiri tuh, udah mandiri ya. Ya walaupun sistemnya belum ada MID, tapi di sini udah bisa lihat ada speedometer, terus di sini gear position 1 2 3 4 percepatan, terus lampu sennya ini dipisah. Jadi nggak nyatu sama kiri kanannya. Di sini ada netralnya juga dipisah, beda sama gear position. Dan sini ada high beam. Kalau kita nyalain nanti high beamnya nyala, standar pada umumnya. Di sini speedometernya sampai 160 km per jam, yang artinya motor ini sangat-sangat standar bebek lah ya. Dan di sini ada full meter dan juga odometer, belum ada trip atau pencetan-pencetan average consumption, real time segala macem, nggak ada di sini. Di bagian kanan kita masih dapetin saklar lampu nih, jadi bisa lampu senja dan lampu utama. Electric starter, yang artinya motor ini udah bisa starter tanpa ongkel-ongkel. Dan di Supra ini udah spesial karena pada zamannya dia udah bisa dapetin kunci magnet nih cuy. Dan kunci magnet ini mulai diadopsi pada Supra yang generasi sebelum ini, atau yang tadi gue bilang lampunya masih satu, itu udah punya starter key kayak gini atau kunci magnet. Jadi aman banget. Karena di waktu Honda Karisma dan Honda Kirana itu belum punya kunci magnet kayak gini. Dan ini udah lumayan termasuk fitur yang sangat kepake untuk safety. Masuk ke bagian tengah, di sini kita lihat ya. Kalau pada zaman dulu Karisma, Kirana itu fairingnya tuh tipis, jadi cuman kayak seret gitu, tipis banget. Dan sekarang udah pakai fairing yang bener-bener padat, tebel. Jadi kalau kita pengen setting-setting atau tuning-tuning mesin gitu agak sedikit repot karena harus buka bener-bener fender yang bagian sininya. Dan ini tuh bener-bener nyatu banget, jadi
rapet banget juga, dan emang secara ventilasi atau aerodinamika ini agak kurang banyak, jadi lubang angin cuma dari karburator. Kalau yang sekarang mesinnya udah pakai cat warna hitam. Jadi kalau bebek-bebek pada zamannya itu Karisma, Kirana, dan Supra sebelum ini pun mesinnya itu pakai warna silver, dan pada zamannya bebek-bebek itu cat warna mesinnya tuh masih warna silver. Sekarang panas, udah pakai hitam kayak gini, dan knalpotnya juga udah mulai agak sedikit sporty ya, naik kayak gini ya. Beda sama yang generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya masih sama kayak Karisma, rata panjang, tapi itu masih punya cover knalpot, dan di sini udah nggak punya. Jadi kalau kalian nyangkut lagi gini, oh panas ya. Walaupun nggak ada covernya, tapi desainnya ini lebih sporty karena udah agak mencorak ke atas gini. Dan sini dikasih warna hitam juga sesuai sama mesinnya. Armnya sekarang juga udah beda, lebih besar gitu kan. Ada dua kombinasi two tone ya. Nah ini plastik nih. Dan sini armnya lumayan tebal dan juga besar. Tapi walaupun gitu posisi kaki itu tetap sama kayak Karisma, Supra sebelumnya, dan juga motor ini tuh nggak jauh beda. Sama lah posisi motor bebek tuh ergonominya segini lah, standar banget. Di sini ini tuh motor-motor sekarang tuh udah jarang banget yang kickstarternya tuh pakai karet ya. Jadi sekarang tuh udah besi semua. Jadi lumayan sakit juga kalau buat kickstarter. Kalau ini kan masih ada karetnya, lebih nyaman lah, lebih nggak ngerusak sepatu. Kita lihat di bagian rem ya. Di sini tuh Supra udah spesial karena udah pakai dua kaliper yang udah rem cakram. Jadi depan belakang tuh udah cakram. Walaupun di depan masih dua piston, di belakang ini udah satu piston, dan dia pakai kaliper Nissin. Jadi spesial banget. Kaliper Nissin tuh terkenal banget di bagian pengereman. Remnya responsif, dan juga karena dia pakai satu piston jadi lebih ringan. Jadi kalau zaman dulu tuh bebek kayak Karisma contohnya, dia masih pakai dua piston, pada saat direm tuh kan keras-keras gitu kan. Sama nih kayak yang depan pakai dua piston dan karakternya masih agak sedikit keras, beda sama yang satu piston. Contohnya kalau satu piston sekarang tuh udah ada Supra injeksi yang baru, terus Revo yang baru, itu udah pakai kaliper satu piston di depan. Dan di sini warnanya udah pakai kayak agak goldy gitu, goldy, asik gold. Dan desainnya emang sedikit agak besar remnya. Cuman ini masih standar bebek ya. Jadi walaupun sesinya nggak terlalu besar, dia udah mengadopsi pengereman double disc brake. Dan di sini kita lihat peleknya cast wheel. Oh, agak sedikit napak ya. Supra itu punya ban standarnya itu sekitar 80-90 ring 17, dan peleknya sekitar 1,5 inch. Tapi di sini bannya udah ganti 90-80 ring 17, yang artinya dia lebih napak pada saat di standar 2. Kalau itu tuh agak gasrok ya kan. Dan secara nggak langsung motor ini jadi lebih tinggi sekitar 1 atau 2 cm. Dan kita lihat di sini shockbreakernya dia udah pakai warna hitam juga. Ulirnya warna hitam dan covernya masih pakai plastik kayak gini. Dan enaknya di sini motor Supra itu karakter shockbreakernya lebih empuk dibandingkan sebelum Supra yang ini. Jadi ada Karisma, Kirana, dan juga motor-motor Super X pada zamannya itu pernya agak keras, dan di Supra ini diperbarui kenyamanannya. Jadi shockbreakernya itu lebih empuk dan karakter joknya juga lebih empuk. Jadi motor ini tuh sangat-sangat enak banget kalau dipakai buat ngehajar polis tidur gitu cuy. Langsung aja kita lihat dari bagasinya ya. Nah kita lihat dari akomodasi atau penyimpanan ruang bagasinya. Kita harus cabut kunci dulu karena di zamannya belum ada starter key atau kunci bagasi yang langsung dari depan. Dan kita lihat di sini, ini bagasinya tuh mirip banget sama Honda Karisma X 125 dan juga Shogun 125. Dan ini kapasitasnya nggak terlalu besar, tapi agak menjorok dalam. Dan gua kurang tahu ya ini berapa liter. Dan di sini dia ciri khas banget, ini buat nyimpen toolkit. Nah ini buat nyimpen toolkit di sini. Di sini ada akinya. Jadi pas kita masukin nih, agak sedikit terhalang sama akinya. Tapi walaupun begitu, motor ini udah lumayan memadai. Karena pada zamannya orang nggak pakai bagasi terlalu penting ya. Kayak motor-motor sekarang tuh kayak PCX, bisa mandiin bayi di dalam, bisa jualan cincau gitu kan. Di motor ini belum ada kepikiran untuk pakai motor tuh segitu fungsionalnya. Jadi ini udah cukup banget buat naruh jas hujan aja sama toolkit. Tangkinya ini kapasitasnya 3,7 liter. Dan modelnya desainnya masih mirip sama Karisma X juga. Ini juga sama tuh, persis banget. Cuman ini agak beda ya, kalau Karisma karetnya tuh udah model lama. Dan di sini kapasitas tangkinya mirip, mesinnya mirip, dan yang beda ada di behelnya nih. Di sini behelnya udah lumayan agak sedikit dibikin desain baru ya. Jadi lumayan agresif. Walaupun sedikit lancip, tapi dia masih bisa dipakai untuk mindah-mindahin motor. Tapi di sininya, di bawahnya ini ada kayak cekungan. Jadi kalau kita megang nih kayak ada yang kosong, hati kali ya. Kosong ya, kosong gitu. Tapi di sini cara desain oke, cuman secara fungsional ini agak sakit sedikit tangannya. Tapi motor ini tuh nggak seberat Moge Matic NMAX yang bener-bener wah gitu. Ini masih
sangat enteng untuk dipindah-pindahin, jadi no problem. Dan langsung aja kita lihat desain lampu belakangnya nih ya. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian belakang. Di sini kita lihat nih ada headlamp lagi. Lampu belakang atau stop lamp dia masih berbentuk standar ya, dan ini masih menganut sistem bohlam semua, jadi belum ada lampu LED di sininya. Dan kita lihat desainnya, ini ada goresan-goresan, jadi seakan-akan tuh bohlamnya tuh nggak kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita nggak ngeliat, tipis-tipis lah bohlamnya kelihatannya. Jadi untuk penerangannya dia standar, semua masih bohlam. Dan fender spakbor dia belum sampai sini. Yang kayak motor-motor sekarang tuh kayak Supra GTR, contohnya lampunya di sini, spakbor di sini gitu. Dan jadi penerangan lampu untuk plat nomor itu masih nyatu sama stop lamp. Jadi masih deket gini jaraknya, standar seperti bebek biasanya. Dan untuk spakbornya ini masih mirip banget sama Karisma X125D. Bener-bener kotak dan nggak terlalu panjang banget, dan juga standar segini. Dan ciri khasnya motor-motor Honda ini two-tone ya. Jadi warnanya tuh ada gradasi eksotik gitu. Ini kalau udah lama tuh kayak gini, sama Karisma, terus Supra yang lama, sampai Revo yang baru juga itu udah kayak gini nih warnanya. Dan ini namanya bodi kulit jeruk ya. Ini ciri khas banget kalau udah pudar kayak gini. Dan kita lihat di sini di belakang tuh bener-bener ini nggak ada desain sportinya banget kalau dilihat dari belakang tuh. Bener-bener simple, membulat, lurus gini, dan garis-garisnya tuh bener-bener lekukannya tuh gitu loh. Gimana ya? Jadi rasanya tuh kalau dilihat dari samping, belakang, bahkan kita deketin pun garis-garis tegasnya itu nggak ada. Jadi bener-bener membulat gitu, elegan dan minimalis lah. Elegan nggak sih masuknya? Dan di sini kualitas cat dari Honda standar lah ya. Jadi kalau udah agak lama, sama nih kayak Karisma gua juga, stikernya tuh agak pudar. Dan ini Honda itu kalau udah pudar, stikernya ini susah banget untuk dilepas tuh, bener-bener nempel sama bodi. Contohnya kayak kemarin gua pengen ganti stiker untuk Karisma ya, gua kolek sendiri tuh, kuku gua sampai mau patah gitu, saking kerasnya stikernya. Jadi harus ke tukang stiker atau tukang cutting stiker untuk ngebuka atau ngupas stripping dari bodi Honda ini. Bener-bener lengket banget lah. Untuk kualitas lumayan oke lah, nempel gitu kan. Cuman karena ini cepat pudar, rasanya kan kayak agak yang kurang gitu kan. Jadi makanya harus dikerjakan oleh yang profesional untuk cutting-cutting stiker kayak gini nih. Apalagi catnya juga ciri khasnya Honda udah agak pudar-pudar kayak gini. Tapi kalau di retrim atau di cat ulang sih lumayan oke lah ya. Langsung aja kita masuk ke kelebihan dan kekurangan motor ini nih. Kelebihan motor ini adalah kita kalau ngelihat Supra itu dia udah punya dua atau double disc brake, artinya depan belakang dia udah pakai rem cakram, dan di belakang ini udah pakai kaliper nisin yang artinya pengeremannya lebih baik, dan juga udah pakai satu piston. Beda sama yang depan masih dua piston, jadi agak keras sedikit, tapi nggak apa-apa. Untuk motor bebek yang nggak terlalu kencang, dua cakram untuk motor ini udah sangat mumpuni banget untuk pengereman walaupun belum ada ABS. Lalu kelebihan yang kedua, motor ini udah pakai instrumen digital. Walaupun pada zamannya motor ini tuh udah agak telat ya, karena Karisma dan Shogun 125 udah pakai instrumen digital di speedometernya duluan. Walaupun gitu, tapi pada zamannya bebek-bebek itu masih pada analog semua. Jadi Supra ini udah termasuk spesial lah. Jadi kalau kita nyalain kunci kontak, dia ada yang gerak. Gitu. Jadi nambah mood sedikit aja lah. Walaupun nggak bisa beli Supra yang gede, bisa beli Supra ini terus speedometernya gerak tuh udah lumayan menghibur. Lalu untuk kekurangannya, kita lihat di sini adalah dari bodi-bodinya. Jadi bodi-bodi Honda itu ciri khas banget. Kayak contohnya Revo dan Supra GTR yang termasuk keluaran 2016, itu ada videonya di sini yang udah gue review. Itu ya, bodinya tuh lunturnya cepet. Jadi kalau kita lihat cat-catnya dari bodi kulit jeruk nih ya, yang kayak motif dashboard gitu, ini hitamnya tuh cepet pudar. Jadi harus banget bener-bener dirawat atau sering-sering disemir atau bahkan di repaint biar awet. Itu kekurangannya sih ya di bodi. Terus sama agak geter-geter gitu. Jadi kalau kita habis pakai motor Honda berapa tahun, 2 tahun, atau bahkan habis servis ke bengkel, misalnya bautnya udah dibuka, nanti pas dipasang lagi tuh udah nggak sempurna kayak baru. Jadi udah ada patahan-patahan dikit atau geter-geter kayak gitu lah. Lalu kekurangan yang kedua adalah dari motor ini belum injeksi, jadi masih karburator, masih menimbulkan sedikit polusi ya, walaupun knalpotnya udah lumayan halus ya. Tapi itu termasuk wajar karena pada zaman itu motor injeksi itu bener-bener sedikit banget ya. Paling kayak cuman baru Vario itu juga 2015-an. Belum ada sih. Motor injeksi pertama pada zaman ini itu adalah Vixion dari Yamaha. Jadi Vixion itu adalah termasuk motor injeksi yang pertama keluar pada zaman Supra X ini. Jadi itu aja sih kelebihan kekurangan dari gua. Jadi thank you banget ya yang udah nonton dari awal sampai akhir tentang motor ini, kelebihan kekurangannya, atau mungkin bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar. Tulis aja di bawah, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar sana. Dan untuk soal harga, motor ini tuh range-nya ya sekitar 4 sampai 6 jutaan mungkin ya. Kalau kalian minat bisa langsung cek atau DM Instagram gua, atau mungkin komen di kolom komentar di bawah, karena gua juga bisa langsung cek di showroom Akang Motor. Dan videonya ada, langsung klik aja di pojokan atas ini.
Jadi segitu aja dari gua. Yang belum subscribe langsung bisa subscribe di bawah ini. Like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa nonton video gue yang lainnya. Thank you for watching. Peace out me.